uangnya udah jadi nih. Wah, ya ampun guys, duit aku dikit doang, nggak banyak-banyak. Ini uang benerannya asli. Untuk bikin konten, gue pakai uang pribadi, dana pribadi gue semuanya. Ada yang bilang gue settingan, gue bersedia buat di audit. Tapi gue nggak pernah jelekin Bobon sama sekali. Gue respect sama dia. Apa kabar, Willy? Baik. Ini siapa? Ini Kenalin dong. perkenalkan Bang Belum, Densu. udah ada. Iya, tapi kan belum ketemu Iya, saya. belum ketemu. Oh, waktu itu udah pacaran sama dia? Udah. Udah. Oh, tapi kan kita nggak bahas dia ya. Udah lama bang. Phil May ya? Film. Iya. Hai May. Halo, ini podcast pertama kita bareng. Aku seringnya lihat kalian ini apa Apa? bagi-bagi uang, sama menuhin kolam sama duit. Terus gue nonton terakhir di feed lu mau berhenti ngonten ya? Dia Willy mau berhenti ngonten tuh. Ada 2 video tuh gue nonton tuh. Kayaknya lu kayak udah kena di mental gitulah. Nah lu what's going on? What happened? Coba cerita dulu. Sama Bobon. Bobon kenapa benci sama lu punya konten itu? Jadi gue pernah collab bang sama gue. Oh, lu Jadi udah pernah ngonten bareng. Jadi kejadiannya waktu itu di Bali, ya kan. Gue datang ke Bali, terus gue mikir, wah, gue dulu gue ngefans sama Bobon. Gue respect lah, gue kayak, wah, ini kontennya seru banget. Soalnya yang masak-masak besar, yang gokil-gokilan kan cuma dia doang. Gue iseng, gue chat di DM, bang, gue mau podcast lagi. Gue mau kasih lu cepet. Enggak, gue bilang, bang, gue mau collab dong. Mau collab Iya. Terus dia oke, ayo. Tapi lu yang beliin, lu yang bayarin semuanya. Bahan bakunya. Bahan baku ya, oke. Terus gue bilang oke dong. Yaudah gas. Terus gue atur waktu lah sama dia. Terus kita ketemu ngobrol. Orangnya baik. Waktu ketemu kita santai-santai aja, nggak ada masalah sama sekali. Bobon memang baik. Iya. Waktu ngobrol gue bawa nyokap gue, dia bawa adeknya, saudaranya. Gue ketemu anaknya, ketemu istrinya. Kita ngobrol baik-baik, nggak ada masalah sama sekali. Oke. Terus kita collab. Sepanjang collab gue ngerasa gue effort banget lah waktu collab sama dia. Filmnya ikut? Filmnya tahu. Aku nggak Oh, ikut. tahu tapi nggak ikut Iya. ah? Ya, soalnya pas kejadian di Bali itu, papi aku lagi sakit. Iya. Oke, nggak ikut Jadi lah. aku nggak ikut. Lanjut, Iya. lanjut. Jadi seharusnya kan gue nemenin filmnya buat nemenin bokapnya. Tapi gue sampai izin ke filmnya kayak gue mau banget nih. Gue pengen ketemu si Bobon ini nih. Iya, kan lu nggak fans Iya, juga. gue suka kontennya kan. Iya. Terus ya udah kita syuting, gue effort banget deh. Gue bangun pagi banget, gue bangun jam 5 waktu itu. Oke. Soalnya gue ke pasar dulu kan, gue borong dulu kepiting. Dulu kontennya borong kepiting. Masak kepiting? Iya. Gue borong, gue habisin lah, gue keluar sampai puluhan juta lah di situ. Oh, semahal itu? Semahal itu. Oke. Kita berbagi ke pemulung. Gue langsung terbara. Wah, gue nggak pernah nih ke kamu memulung. Oke. Gue mau kasih yang terbaik gitu kan. Ya udah gue borong, gue siapin semua, gue sewa mobil, gue bener-bener prepare. Gue nggak mau ngecewain lah. Iya. Dan itu juga collab pertama gue. Oh, lu nggak pernah collab ah? Gue nggak pernah. Oh, pertama, oke. Iya. Nggak tahu pertama atau kedua gue lah itu. Oke. Ya, kita syuting, kita happy-happyan semuanya. Gue nggak ada ngerasa ada masalah sama sekali. Oke. Selama syuting enjoy. Kan gue emang beneran kita masak kepiting sampai satu kampung makan kepiting, kampung pemulung, semuanya happy-happy. Terus gue ngadain challenge, gue depan ada dia kok, gue ngasih orang duit ratusan ribu, jutaan. Ada dia? Ada dia. Oh, lu ngasih orang uang, ada Iya, dia? ada dia. Kan buktinya juga kepitingnya dimakan sama orang, Bang. Oke, jadi nggak ada setting-setting gitu Iya. ya? Cuman emang ada sedikit gimmick di depan. Biasa lagi, gimmick Kalau apa? dia tuh waktu gua mau syuting, gua kan ngelihat dia syuting kan gua kayak amazed gitu. Wah, gini ya caranya gini. Dia tuh syuting ala-ala mabok gitu, Bang. Iya. Aduh, mabok hela gitu kan. Gua nggak ngerti ya. Gitu. Terus gua bilang openingnya pura-pura gimana kalau gua nantang lu buat masakin kepitingnya Iya. sesuai dengan nominal kepitingnya. Iya. Terus ya dia oke, dia fine. Nah, yang dipermasalahkan tuh waktu itu apa kesannya ya? Kesan ya? Iya. Kesannya kalau lu tuh bohong ya? Apa gimana gitu ya? Makanya Kok tiba-tiba dia dari cerita lu kan berarti lu fine-fine aja ya? jadi ada cerita lagi, Bang. Oh, ada Kenapa lagi. tiba-tiba dia Saya buru-buru sekali. Iya. Ngomel-ngomel. Jadi
kita posting videonya bareng, udah janjian lah, kita posting bareng ya. Gua oke segala macam. Tiba-tiba beberapa bulan kemudian dia posting di Instagram story-nya. Dia kesel sama gua. Gua nggak tahu kalau lu ada masalah sama gua, seharusnya lu chat pribadi dong. Apa sih yang lu nggak suka dari gua, biar gua bisa improve, biar gua bisa kita ngomong lah sebagai cowok kan, apa yang gua kurang, apa yang lu kurang. Kita udah pernah ngomong, gua kenal keluarga lu kenal keluarga gua introduce. Tapi kenapa lu tiba-tiba di sosmed keluar-keluar? Apa? Dia bilang, ini bocah, gua nggak seneng banget lah, apalah. Pokoknya kata-kata kasar yang menurut gua nggak perlu gua omongin di sini, keluar-keluar gitu loh. Itu dia taruh story-nya? Iya. Sebut namamu? Dia masukin muka gua ya. Oh, muka lu. Dia nggak nyebut nama gua. Oh, jadi mungkin lu ditaruh gitu ya? Iya. Lucu banget. Tapi untuk sekarang, jujur gua fine sama dia. Walaupun dia udah ngomong kayak gitu, gue tetap respect lah. Soalnya gue ngelihat perkembangan dia bikin konten juga berubah, Bang. Dari yang dulu goblok, minum amer dan segala macem, sekarang kan dia berdedikasi di Papua. Ada ngobrol nggak? Apakah miskomunikasi atau gimana? Jadi ketika dia ngomong gue kayak gitu, gue takut. Kan waktu itu gue masih awal banget. Lu takut apa? Gue takut cara gue responnya gimana. Kenapa takut apa? Gue nggak ngerti cara DM dia, DM. Weh, Bon, lu kenapa kan gitu? Gue sempat ngomong nggak dibales. Oh, lu sempet DM? Iya. Dan abis itu gue nggak jadi deh. Gue kayak gitu. Apa lu DM apa? Gue lupa deh. Gue chat WA gitu. Bro, ada apa intinya begitu? Iya. Terus tapi gue nanya ke teman-teman gue dulu. Gue harus gimana? Bener dong. Iya. Okay. Gue apakah gue hubungi atau enggak aja. Kata teman-teman gue, ya udah lu screenshot aja. Siapa tahu suatu saat ketemu, ngomongin di langsung mungkin lebih gentle lah, lebih oke lah. Oh, soalnya biar clear. Kalau lu ngomongin di sosmed, dia kan tipe-tipe yang kayak gua screenshot chatnya di ini, ngerti gak sih? Diadu-adu nanti. Ya, diadu-adu nanti. Panjang. Nanti gua takut kayak ntar gua screenshot, nah si bocah ini ngapain chat gua lagi nih? Ngerti gak sih? Paham. Kan gua bingung gitu kan. Paham. Dan momen itu gua belum kenal lu, Bang. Oh, lu belum podcast juga ya? Iya. Oh. Itu awal banget gua bikin konten. Akhirnya nggak ngobrol? Nggak ngobrol. Jadi pas lu WA dia nggak balas, udah lu berhenti di situ? Oh, berarti ini gua unsend loh. Gitu. Unclear lah. Oh, lu unsend? Iya. Aduh, adikku nih, kamu tuh. Tapi tahu ceritanya filmnya? Tahu. Nggak tahu selengkap itu sih. Oh, nggak tahu selengkap itu. Dia kalau di sini cerita apa adanya aja. Soalnya ya udahlah gitu kan. Iya, paham gue, paham. Tapi gue punya prasangka, Bang. Prasangka ini boleh. Udah kayak koko gue kan, gue cerita aja lah. Iya. Kenapa dia mungkin nggak suka itu sama gue? Prasangka nih ya. Prasangka belum tentu benar. Kenapa? Jadi gue ngerasa mungkin dia ngelihat konten gue itu kurang bermutu. Yang pertama, yang kedua terlalu gampang dibuat, effortnya itu nggak sebesar dia. Jadi gue ngelihat, gue juga jujur ya, gue respect sama dia. Gue lihat dia masak tuh bener-bener capek. Iya memang. Dia sekali masak bisa berjam-jam, sedangkan gue mungkin cuma ketemu orang di jalan 30 menit, ketemu orang di jalan 20 menit, nggak seribet itu. Nah, mungkin ya, kan perkembangan gue kan bener-bener kayak bam, ya kan? Iyalah, lu kasih orang uang kalau follow lu gimana nggak cepet? Iya, maksudnya di... Gue mah fair-fairan ya. Iya. Asik ya. Nggak apa-apa. Maaf ya, Bilbe. Santai aja ya. Iya. Mungkin dia kesel kali ya. Tapi wajar. Gue paham. Tapi kan ini prasangka ya? Iya. Kita ngomong prasangka ya, belum tentu benar ya? Belum tentu benar. Iya. Soalnya, kenapa gue bisa bilang kayak gini, ada alasan dibaliknya, Bang. Oke, apa tuh? Ketika ada suatu momen, emang lagi hype konten yang kayak gue, semua orang pada bikin. Nah, si B ini ikutan bikin. Ada kan? Ada. Oh, gue nggak tahu itu. Gue ada videonya. Model kontennya kayak gitu? Persis, ya. Kayak ngasih lebih lagi. Dia kan kalau lu lihat gue penuhin uang di kolam gitu kan. Dia kualinya dipenuhin uang, terus disedok-sedok sama dia. Oh, giveaway? Iya. Kayak giveaway nantinya? Terus dia bikin challenge juga. Kalau orang ini dikasih duit. Oh, intinya ngasih duit lah ya? Tanya orang udah subscribe belum, udah follow belum, dikasih duit. Oh, ada? Ada juga. Oh, nggak tahu. Tapi nggak rame. Tapi nggak nge-hit, nge-boom gitu loh. Kamu lihat nggak sih?
Aku lihat sih. Jadi prasangka itu datangnya dari Dari sana. sana. Ini kan prasangka belum tentu benar, Benar, ya. iya. Oke, jadi dengan lu ngomong kayak begini mengenai peristiwa Bobon, ini kan bisa digoreng ya di luar ya. Iya. Diadu-adu. Lu kepengennya bagaimana gitu? Kalau gue pribadi, gue nggak pengen ada musuh. Iya. Kalau bisa kita ngobrol langsung lah. Lu menyayangkan juga ya komentar yang kemarin? Komentar yang Bobon beredar. ngomong itu di Iya. tempatnya Pras ya? Jujur gue kecewa. Kecewa Iya. karena pernah bareng. Pernah bareng, gue kenal keluarga lu kenal keluarga gue. Itu kan udah deep lah. Pek lah, gue anggap dia koko gitu juga lah. Gue ngechat dia nggak pernah sekalipun gue sebut nama, Iya. gue pasti hormat lah. Ya bang, ya kok gitu. Kalau bisa diselesaikan secara baik-baik, kenapa enggak? Maksudnya sekarang gini, gue sama Bobon kenal, gue menilai dia orang baik. Dan kalau nama miskomunikasi itu terjadi di semua orang, bahkan dalam pernikahan orang hidup bareng juga bisa beribut. Ngerti kan? Setuju. Tapi kan yang kita mau cari apanya gitu. Iya. Bobon nyerang lu nyerang Bobon karena lu bertahan, akhirnya kesannya lu ngejelekin Bobon, netizen ribut. Tapi gue nggak pernah jelekin Bobon sama sekali. Gue respect sama dia. Iya, cuma kan bisa digoreng. Mungkin ya. Namanya orang lagi ribut kan ada aja yang di sini bakar-bakar. Oke? Setuju. Ini kita lepas Bobon ya. Iya. Ya, itulah poinnya. Nah sekarang, sekarang kita ke lu nih. Deg-degan ya. Iya. Agak-agak tension ya. Iya. Iya santai lah. Tenang. Tenang. Kita lepas lah Bobo dia lah Iya. ya. Sekarang kita mau ngobrolin tentang kejadian anak Banyuwangi ke rumah lu dulu. Anak Banyuwangi ya bener ya? Iya. Edo ya? Anak Banyuwangi. Mei tahu ya? Iya. Tahu. Tahu ya. Mei ada di sana nggak pada saat kejadian? Enggak, aku nggak di sana. Nggak ada, tapi aku tahu lihat. ceritanya. Rumah kita Pokoknya- jauh bang. Oh Jawa? Jauh. Jauh rumahnya. Oh iya nggak usah dikasih tahu di mana ya, nanti pada datang lagi. Jadi lu kan dia gue tangkap lu kesel. Dia datang ke rumah lu. Iya. Itu kan bukan orang pertama kayaknya yang datang ke Setuju. rumah dong ya kan? Iya. Oke, itu orang yang kesekian nih. Sekian. Oke. Kenapa akhirnya lu videoin? Gue pingin netizen tahu ya, orang-orang yang nonton gue tahu. Ya. Kalau ternyata di luar sana ada orang-orang yang sengaja datang ke rumah gue. Oke. Selama ini gue diem, selama ini gue nggak pernah kasih tahu siapapun. Karena belum lu konten ya. Iya. Oke. Dan yang datang itu nggak sekali dua kali, pokoknya banyak banget bang. Dan gue kadang nggak sampai nggak habis pikir. Lu Kalimantan jauh ya bang ya? Kok bisa lu nyasar ke depan rumah gue? Ada dari Kalimantan. Ada dari Sulawesi, Serius? ada dari NTT. Bisa aja ngaku-ngaku. Beneran. Beneran. Ada bukti. Ada bukti. KTP-nya. Serius. Gue beliin Iya. tiket Ya KTP balik. kan bisa aja. Gue beliin tiket balik. Oh, jadi bukan di setting ya? Nggak disetting sama sekali. Bener, tim gue keluar. Cuma kalau di setting tolol sih yang nyeting ya. Jujur ya, gue masih kurang dialog ya. Kurang. Soalnya lucu banget. Iya lucu sama agak-agak aneh Iya, ya. agak-agak aneh. Iya. Terus. Ya udah gue mau nyampein ke netizen gue lah kalau kita tuh nggak bisa punya mental yang begini. Kita nggak bisa mental minta-minta. Kita harus kerja keras. Tuh, Kayak gue pun sampai ke titik ini kerja keras. Tapi Tapi yang sangat gue sayangkan dan sangat-sangat bikin gue kecewa, sakit hati sama si Edo ini, gue nawarin dia sekolah, gue bayarin, gue siapin lu tempat tinggal, buat lu edukasi. Dia nggak mau. Dia malah minta HP. kan lu jarang bagi-bagi sekolah, lu bagi-bagi HP. Tapi kalau dia bilang mau sekolah juga gue kasih HP pasti. Iya, gue ngerti Iya. poin lo. Cuma kan masalah lu biasanya bagi-bagi HP bukan bagi-bagi sekolah. Bener. Coba kalau bagi-bagi sekolah, mungkin kan dia datang mau minta sekolah. Tapi gue ngeliat sesuai dengan yang dibutuhin bang. Iya, gue paham. Dia masih saat di bawah itu. umur. Biasanya gue kasih HP kan orang-orang yang jadi konten kreator. Iya. Yang baru viral, gue Iya. samperin, gue kasih HP buat dia model konten. Lu ambil lagi nggak? Enggak lah. Itu ada yang bilang ambil lagi. Ya kalau ada yang bilang, tinggal chat konten kreatornya lah semuanya. Berarti lu bersedia diaudit secara publik gitu. iya. Lu hati-hati kalau ngomong, gue kadang-kadang takut nih. Kenapa? Lu kasih uang beneran. Iya, Lu nggak ada ambil lagi. beneran bang. Di Instagram lu tuh kasih orang uang. Lu dapat cuan dari mana di Instagram? Nggak ada cuannya. Nggak ada cuannya. Hmm. Di YouTube, penonton lu mulai berkurang. Iya. Bener lagi gue ngomong.
Benar. Maaf ya, Mei. Gue kenal udah dekat soalnya. Nggak apa-apa. Kita belak-belakan aja. Aku nyimak. Nyimak ya. Nah, gimana? Coba lu jelasin sama gue. Gue anggaplah gue koko lu lah. Jadi kalau untuk bikin konten, gue pakai uang pribadi, dana pribadi gue semuanya. Pokoknya kalau ada yang bilang gue settingan, gue bersedia buat diaudit ya. Untuk buktinya orang-orangnya masih hidup. Kayak lu boleh tanya awal tahun kasihan tahu? Iya, kasihan A. Gua renovasi rumahnya. Iya, itu. Gua kasih puluhan juta buat dia. Banyak banget lu kasih. Soalnya dia berkebutuhan khusus. Satu pasang suami istri gua tergerak lah. Itu lu kasih aja. Kasih. Kurnia Mega, iya. Ya, gua beli puluhan juta juga. Puluhan juta. Iya, gua beli medalinya. Iya. Gua borong juga, gua bantu keluarganya. Iya, oke. Iya. Berarti semua ya? Gua sebut gini bukan berarti gua perhitungan, tapi bukan. Ini kan kita lagi ngomong konteksnya diambil kembali nggak ya? Iya. Berarti tunggu semua. Mei, suruh. Iya beneran. Iya. Nggak bohong nih? Nggak bohong. Beneran. Kan mereka sekarang masih bikin konten, masih nge-live. Lu bisa datengin, samperin, tanyain orangnya. Cuma kan memang agak sulit kita masuk di otak lah, lu ngerti lah, ngerti juga lah. Karena you kan bagi-bagi duit. Kita kan mikir income-nya dari mana gitu. Soalnya gue nggak pernah spill income gue dari mana aja. Dan nggak perlu juga sih sebenarnya. Makanya, tapi mereka kadang nggak make sense aja gitu loh. Soalnya mereka nggak pernah lihat sesuatu yang kayak begini. Nggak pernah ada orang di pinggir jalan. Pernah lah, kita lihat di luar negeri di YouTube-nya Mr. Beast kan juga bagi-bagi duit juga banyak. Tapi di Indonesia kan nggak ada yang kayak gitu. Iya, cuma kalau di Mr. Beast dia bagi-bagi duit itu banyakkan challenge yang lumayan berat. Bener. Nah kalau challenge lu itu, mohon maaf ya, nggak ada berat-beratnya. Menurut lu berat gak challenge lu? Ringan sih. Ringan kan? Gitu. Nah sekarang kan orang jadi berpikir, ini randomly people lu pilih atau emang orang yang memang sudah lu pilih, lu briefing, terus kemudian lu kasih duit, terus nanti duitnya diambil balik. Kan gitu kan mindset kita ya, Mei ya? Jadi kalau untuk berbagi ini, gue bedain setiap pilarnya, Bang. Ada yang gue berbagi untuk orang-orang yang baru mulai konten, terus dia viral. Karena gue pernah ngerasain posisinya. Oke. Ketika kita mulai konten, kita viral, kita butuh perlengkapan, butuh iPhone, butuh uang buat bangun personal branding juga. Ya, jadi itu selalu gue bantu. Setiap orang yang viral selalu gue bantu. Gue udah komitmen dari awal. Jadi HP itu benar-benar untuk ngebantu dia bikin konten dan memang lu kasih. Iya. Ada yang kedua, gue ngebantu orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Membutuhkan ini berarti lu udah riset? Udah riset. Jadi semenjak gue ngomong sama lu tahun lalu, gue kepikiran buat bangun yayasan. Jadi gue udah bangun tim yayasan buat nyari orang-orang yang membutuhkan. Setelah itu lu briefing dong? Tergantung. Kalau gue briefing, reaksinya nggak natural. Benar. Intinya mau bikin konten bareng gitu. Itu ada tapi kan? Ada. Jadi dia tahu mau bikin konten sama lu dong? Itu ada ya? Tapi isi kontennya apa, lu nggak kasih tahu? Nggak kasih tahu. Supaya reaksinya spontan. Terakhir gue kasih rumah, Bang. Siapa? Di Wonosobo, Jawa Tengah. Habis berapa ya? Nggak mahal sih kalau di kampung. Iya, kalau di kampung. Beberapa ratus lah. Beberapa ratus. Tapi kan sebagai konten kreator. Nggak. Kalau lu jadi konten kreator nggak bakal balik. Nggak bakal balik? Nggak bakal balik. Oke. Nah kalau dihitung-hitung dari jumlah pengeluaran lu sejauh ini, ya kan, udah habis berapa miliar lu untuk bagi-bagi itu? Iya. Bermiliar-miliar sih. Bermiliar-miliar, kita bilang berapa miliar? Vime tahu nggak kira-kira? Pernah dihitung nggak kalian? Pernah hitung-hitung nggak? Enggak, kita nggak ngitung sih. 5? Setahun itu? 10? Kalau 5 sih gue pasti lebih. Lebih ya? Berarti di 10 lebih? Nggak, di bawah. Gue nggak ngitungin sih, Bang. Kira-kira lah ya. Tim finance gue yang ngitung. Miliar-miliar lah intinya ya. Biasa gue jatahin juga. Berapa lu jatahin? Atau lu nggak mau kasih tau publik nggak apa-apa ya? Kalau untuk bulanan gue jatah di beberapa ratus saja. Jadi kalau dalam setahun itu bisa jatuhnya berapa? 1 miliar, 2 miliar gitu? Lebih, Bang. Bisa. Lebih dari 2. 5 ke atas. Ya, oh, berarti ratusnya nih di atas 500 bisa nih. Cuan nggak? Kalau untuk gua dari keseluruhan ya, dari YouTube, dari endorsement, dari apa, pemasukan lu yang lain, cuannya nggak gede sih. Ada tapi. Ada. Ini kan yang gue bingung, lu taruh uang tuh di kolam ya. Iya.
itu bagian dari konten kan. Tapi gue kan sempet protes sama lu ya. Lu nanggep gak apa protes gue? Gue nanggep Apa? hati-hati di luar sana banyak kriminal, banyak orang jahat. Banyak orang lu jahat. mengundang orang-orang dengan Untuk ngejahatin lo. Iya. Karena gini, orang-orang itu kan banyak hidupnya susah. Setuju bang. Tapi apa yang lu kasih lihat ke situ, gue bingung edukasinya di mana. Setuju. Gue setuju. Jadi kan makanya pada saat lu bilang lu pengen memotivasi orang untuk kerja lebih, Iya. gue udah konten lu kemana arahnya gitu loh. Nah, coba lu bantu gue apa yang salah gitu, what's going on. Jadi gue emang bertekad sejak awal gue bikin konten, gue emang gak nyari untung di sini. Tujuan gue emang pengen dikenal lah. Dan gue bikin konten pun menurut gue beberapa tahun yang terakhir emang pure ada beberapa konten yang gue bikin iseng imajinasi gue. Seperti uang di kolam. Iya. Jadi gue bikin konten itu ada beberapa tahun lalu ya, dua hal yang gue pegang. Oke. Yang pertama, konten yang bener-bener gue mau bikin. Jadi gue bodo amat nih, nggak peduli lu pada mau ngomong apa, lu pada ini gue apa. Yang penting gue happy. Oke. Ya kan? Yang kedua, gue bikin konten sesuai dengan apa yang netizen gue mau lihat. Apa yang bikin lu happy uang taruh di kolam? Jadi Apa? gue ngeliat banyak komen juga. Gue tuh sering kadang nurutin komen, wah imajinasi orang-orang waktu kecil, gue pingin nih tinggal di istana. Paman Gober kali ya? Ya pokoknya gue ngelakuin pure imagination lah. Iya. Gue penasaran, gue ya udahlah. Apa yang bikin lu penasaran apa? Gue tuh penasaran banget sama TikTok, sama sosial media. Oke. Kalau gue posting video kayak gini, berapa orang yang nonton? Oke, lu pengen lihat viewersnya. Gue pengen lihat seberapa banyak sih jangkauannya. Oke. Gue pengen, jadi gue mempelajari banget lah sosial media. Yang paling banyak uang kau taruh di mana? Yang nonton? Waktu Kasihan A. Oh, itu yang paling banyak. Itu 150 juta Bukan penonton. uang kau tebar-tebar malah. Bukan, itu cuman 50 jutaan nonton. 50 juta? Iya. Di mana? Di TikTok. Oh, kalau yang Kasihan A sampai 100 juta. 100 jutaan. Malah itu yang lebih banyak. Dari situ lu ngelihat nih, lu baca nih Gue algoritmanya. baca algoritma, gue pelajarin sosial medianya. Oke. Wah, uang nih nggak lebih bagus daripada kalau bantu orang. Ya, bukan bantu orang doang, Bang. Jadi sebenarnya itu tren. Iya. Kan Kasihan A diomongin sama semua orang. Yang lagi tren. Iya. Dari situ, Kasihan A, Mega Kurnia masuk. Iya. Oh, pintar. Gue suka ngobrol sama lu kayak begini. Enak gitu. Jadi clear juga ya. Clear juga, ya. Nah, sekarang kita ngomong masalah uang-uang yang diserak-serakan. Iya. Mei setuju? Kalau aku sih setuju nggak setuju ya. Setuju nggak setuju? Iya. Setuju karena pengen mewujudkan permintaan dari netizen, Followers, follower. Nggak setuju karena Risih dikit lah. nggak enak juga. Pasti ya? ada risihnya juga pas kita ngumpulin uang semuanya. Iya. Cuman ini kan kreativitas yang kalian sedang ingin lihat bekerjanya sejauh mana kan. Cuman dari pengalaman seperti itu ya kayak kalian, apa aja sih kayak taruh uang di kolam, terus lu taruh, oh tuh. Astagfirullah, lu tidurin uang Nggak, itu- tuh, cuy. Itu gue pengumuman, Bang. Oh iya, aduh Gue pengumuman gue bakal habisin Berapa itu? uangnya. Itu berapa itu? 3 M ya? 3 M ini? Ini 3 M? Iya. Wih, uang lu berapa sih? Iya. Enggak. Uang disusun-susun, ya kan? Mana tadi tuh uang ditidurin? Enggak, gue bilang penghasilan gue konten. Penghasilan lu di tahun lalu 2023 Enggak, ini konten doang. konten doang ya, Iya. nggak bener ya, Iya. nggak bener 3 M doang ya. Iya. Enggak, gue boleh bilang di sini, dikuliti. gue mau ngabisin semua uang ini buat gue bagi, bikin konten apa, berbagi gitu bang, bantu Berbagi. orang, buat bantu orang. Maksudnya ini lu mau habisin uang ini? Emang ini gue habisin. 3 M? Iya. Lu jangan ngadi-ngadi. Nih. Jadi ini kan 136 M nih si Kasihan A. Ya, Jadi gue waktu itu gue keliling Jawa. ya. Jadi gue bantu tukang beca, ketemu dia jalan gue 10 juta. Tunggu, tahan dulu, gue nggak mau terdistract. Jadi di sini konten ini maksudnya uangnya lu mau habisin, yang uang ada di lu tidurin ini semuanya. Gue bikin challenge. Bikin challenge mau habisin. Mau habisin buat bantu orang, tapi gue nggak punya ide. Kalian kasih ide dong gitu. Oh, tapi belum tentu dihabisin dong.
Masih ada sisa sih. Iya, kita fair-fair aja. It's okay. Nggak ada yang salah dalam hal itu. Iya. Nah, kalau dari obrolan kita nih masalah konten yang ini dulu ya, yang uang-uang dibuang-buang itu ya. Menurut lu? Kalau menurut gua itu kurang baik. Kurang ya? Iya. Dan gua juga ngerasa gak risih. Gua udah tahu resikonya. Sebelum gua upload, gua udah tahu bakal ngebikin sesuatu yang sekarang kita bahas ini. Ya, akhirnya kita. Gua udah tahu kayak bakal kayak gini. Tapi ya coba. Lu pengen tahu nih. Gue pengen tahu gimana. Kan lu nggak ngerugiin siapa-siapa juga. Tapi bener, gua nggak ngerugiin orang. Tapi ada satu hal yang gue pelajarin lagi, Bang. Kita nggak boleh cuman mikir kita nggak ngerugiin orang. Kita itu sebagai influencer terutama, kita harus kasih contoh yang baik buat orang lain. Jadi gue kurang mencontohkan hal yang baik. Itu di part yang itu ya. Makanya gue backup dengan gue bikin, gue shift, gue lebih baik lagi. Gue berusaha setiap hari gue bertumbuh. Gue kurangin yang jelek, gue kurangin, gue pangkas. Gue bikin yang lebih baik lagi. Gue kasih lihat kita bantu orang. Oke. Dan shift nantilah ini. Iya, pelan-pelan lah ya. Iya. Lu nggak kebayang dari awal dengan konten bagi-bagi lu itu orang bakal datang ke rumah lu? Atau lu nggak menyangka mereka tahu rumah lu? Gue nggak nyangka mereka tahu rumah gue. Kalau dong, kan lu videoin rumah lu. Tapi nggak ada alamatnya gitu, Bang. Tapi ternyata mereka bisa nemu. Iya. Bisa loh, Megan. Cuma kan lama-lama kan gini loh. Kalau orang banyak datang ke tempat lu ganggu loh tetangga. Iya. Tetangga komplain nggak? Komplain. Udah komplain ya? Ngomong apa pedes-pedesnya dong? Denger. Paling ngomelnya nggak ke gua, tapi ngomelnya ke satpam. Lu akhirnya beresin tuh? Beresin, gua ngobrol lah sama tetangganya. Makanya lu bikin video itu juga ya? Supaya orang berhenti untuk datang ke rumah lu ya? Tapi apa yang terjadi? Berhenti nggak orang setelah lu bikin video itu? Berhenti sih. Oh berhenti ya? Nggak ada lagi yang datang? Udah nggak ada. Udah 2 minggu nggak ada. Seminggu lah. Oh, seminggu? Hampir 2 minggu. Baru 2 minggu? Tapi nggak ada sama sekali, jadi adem ayem. Adem ayem ya? Iya. Seperti orang nangkep pesannya ya? Nangkep pesannya, iya. Bahwa nggak akan dikasih ya? Iya. Kecuali sekolah? Kerja sekolah. Lu jangan gila-gila. Nanti semua minta disekolahin sama lu. Ayo. Udahlah. Itu satu-satu udah clear ya. Nah yang berikutnya adalah lu pengen berhenti membuat konten. Willy Salim ingin berhenti membuat konten. Judul lucu ya. Thumbnail. Willy Salim ingin berhenti dari konten kreator. Asik. Karena stres. Mau berhenti apa? Gua nggak bakal berhenti sih, Bang, bikin konten. Oke, terus statement yang di Instagram lo itu? Gue sadar, kayak gue udah sampai ke titik ini. Gue sadar juga mereka yang minta-minta bukan karena mereka yang salah, tapi karena mereka emang membutuhkan. Mereka tuh kesusahan, mereka pusing. Gue nggak tahu lagi nih, gue minta tolong ke siapa. Gue liat di sosial media ada orang yang kayak begini, generous banget, kasih orang nggak ngitung gitu kan. Gue jadi ada harapan gitu. Jadi sebenarnya nggak ada salahnya di mereka. Ya lu meralat perkataan lu yang di Instagram nih sekarang? Gue meralat. Gue berpikir setelah beberapa hari gue Setelah renungin. lu posting itu? Ya gue renungin, gue sadar akan hal itu. Dan gue ngerasa gue mau tanggung jawab. Dengan cara gue mau bikin konten edukasi sekarang. Oke. Iya. Nanti itu next on-nya kan ya? Next on, ya. Nah ini lu obrolin nggak sama pacar lu? Karena si Mei gue lihat bikin-bikin konten juga mirip-mirip. Dulu kita bikin konten keseharian kita aja, nge-vlog, daily vlog. Awalnya. Jadi awal kita bagi-bagi itu pas bulan puasa ya. Bulan puasa? Puasa kapan? Puasa 2 tahun lalu. 3 tahun lalu. 2 apa 3 ya? 3. Itu ide siapa? Pertama Willy. Buat bagi-bagi. Tunggu, tahan dulu. Abis itu, lu oke aja dengan ide dia, Mei? Soalnya waktu itu aku ngerasa juga seneng gitu loh ngeliat followers aku, kasih mereka hadiah, terus mereka datang pakai, terus mereka seneng, so kayak wah seru nih, lucu nih gitu. Kamu ngerasa apa yang kamu lakukan itu ada hal yang perlu diperbaiki nggak saat itu atau belum berpikir kemana-mana? Waktu itu sih masih jalanin aja, jadi aku sering kayak ngadain challenge, followersnya request kayak gini, terus kita lakuin, jadi kayak ngalir gitu aja. So kita ngikutin request dari mereka. Nggak ada masalah sama sekali.
Masalah muncul kayak waktu banyak orang datang ke rumah aja sih. Oh, itu mulai ada masalah. Iya. Ke rumah Willy kan? Ke rumah aku juga. Iya. Serius? Iya, banyak banget sampai Kok bisa tahu rumahmu? aku nggak tahu. Jadi aku Tapi sampai pernah pindah. di video, di konten. Pernah, tapi tuh dalam rumahku tuh masuk ke dalam perumahan banget gitu. Dan lu loh, nggak Om. berpikir orang akan menemukan ini? Enggak, karena ada satpam juga di depan, tapi ternyata mereka tuh lewat jalan samping. Aku tuh udah, aduh, sebenarnya aku sih nggak masalah. Mereka datang, aku senang gitu loh. Followers aku datang, ngejek-ngejek lucu, terus kita foto bareng. Aku tuh senang. Tapi satpamnya marah. Iya kan? Aku pernah dimarahin sama satpam Dimarahin jadinya. kenapa kamu? Gara-gara gituan. Dimarahin kenapa? Aku sama sekali nggak boleh ngevlog di depan rumah. Jadi kalau aku keluar rumah kayak gini, terus aku begini nih pakai kamera, satpam langsung datang, Cifilme jangan ngevlog. Terus aku kayak, Ya iyalah. akhirnya aku pindah rumah. Aku pindah, Ada lucu-lucunya. Pindah ke mana? masih di daerah Masih yang sama, daerah sama? tapi ganti rumah. Karena rumah yang ini udah banyak kespil, aku pindah rumah yang nggak pernah kespil sama sekali. Jadi rumah yang udah ke-spill? Ya udah, buat mbak gitu-gitu aja. Oke. Jadi rumah yang baru ini aku sampai teman aku datang, jangan videoin pintunya, jangan videoin, nggak ada yang pernah videoin. Jadi nggak ketahuan. Nggak ketahuan, terus ada satpam emang deket pos satpam gitu, jadi yang ini nggak pernah disamperin gitu. Aman. Tapi Iya. sekali-sekali aku mampir ke rumah lama aku, kayak banyak orang masih lewat-lewat kan. Terus Seneng kita ya? kayak iya, hampir seharian itu ada aja yang manggil, Cifilme gitu. Lucu kan, terus kita keluar foto gitu. Oh. Seru banget, seru. Tapi ada seremnya, ada serunya. Karena biasanya kalau artis-artis sudah nggak mau, dia takut itu. Aku ada di titik takut juga. Udah mulai ya? Sempet. Aku Iya. sampai nggak berani tidur sendiri. Iya. Karena ini kamar aku nih, terus ini Iya. jendela. Iya. Jadi kalau jam 12 malam, itu masih banyak yang lewat-lewat manggil-manggil. Iya. Terus jam 5 pagi kayak mereka mau berangkat sekolah, Iya. manggil-manggil lagi. Jadi tuh jam 12 aku mau tidur, nggak bisa. Jam 5 udah kebangun. Cita-citamu apa sih, Mei? Aku pengen konten asik sih, seru. Ya, konten. Konten Iya. itu kan ada yang ingin dicapai dong. Kalau Kayak aku mau bikin jadi konten. konten creator aja sih. Konten kreator. Ibu rumah tangga ya, Oke. lucu ya. Make up your mind. Which Ya. one do you want? Ibu rumah tangga sambil konten, misalnya kita ngepel, terus kita sambil konten. Oke. Nah, poin-poin yang sebenarnya lu pengen perbaiki ke depannya apa aja kalau kayak dari Willy? Kalau gue, Oh. mulai sekarang gue pengen bikin konten yang edukasi. Contohnya apa? Orang nggak nonton konten edukasi. Gue bisa bikin orang nonton. Nanti Bang Densu tungguin aja. Oke. Sekarang pokoknya gue mau ngubah mereka, kan gue udah punya tanggung jawab nih. Oke. Followersnya udah banyak, udah banyak pengikutnya. Jadi lebih gampang buat gue bersuara. Lebih gampang buat gue nge-influence mereka. Ya, lebih banyak orang juga yang Yang mau dengar ya. ya. Soalnya kalau gue mulai dari awal edukasi, mereka nggak bakal denger, Bang. Gue sengaja banget, gue mau dikenal banyak orang, followers gue mau nomor 1, gue mau paling banyak. Nanti akan ada saatnya gue putar balik, gue ngajarin mereka buat kerja keras, buat punya mentalitas nggak minta-minta, segala sesuatu. Lu nggak bisa minta hasil, tapi lu nggak nikmatin prosesnya gitu. Nggak ada yang namanya kayak gitu. Banyak lah yang mau gue ini. Iya, nanti next-nya ke Iya. depannya gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi. Pendapat lu tentang banyak netizen yang bilang konten lu ini mempengaruhi psikologis orang, sampai akhirnya bikin orang tuh malas kerja. Iya. Maksudnya gimana malas kerja? Oh, minta duit aja ke Willy. Iya. Ah, tuh orangnya tolol. Karena gini loh, kalau membagi-bagi uang semua orang bisa, Will. Kalau dia punya uang ya. Iya. Tapi tujuan bagi-bagi uang ini kan ada. Dulu ada orang flexing untuk kepentingan bisnisnya sendiri. Iya. Ada orang flexing untuk cuci duit. Iya. Ya kan? Gua nggak mau sampai akhirnya lu terlibat dalam kasus pencucian uang. Wah, lu udah nggak gua marah banget. Karena Nggak sayang mungkin masa sih depan. dia. Nggak ya? Nggak mungkin, Om. Dia kerja tiap hari. Tapi ada yang pernah nawarin lu cuci duit gak? Nggak ada. Ayo yang bohong sama gua. Benar, nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Atau lu nggak tahu aja itu cuci duit. Iya ya, bisa jadi ya. Bisa aja ya kan? Ada lagi dari netizen. Woi, mana tuh tadi? Tuh bagus tuh, pedes tuh. Mana ya, pedas yuk. Kalian sadar nggak? Secara nggak langsung kalian bikin pengemis online. Gua sangat sadar, gua sangat tahu gua salah satu orang yang ngebikin pengemis online. Lu bertanggung jawab ya. Gua makanya sekarang gua mau tanggung jawab. Gua banting setir,
gue bakal edukasi. Oh kirain, gue mau tanggung jawab, balikin semua yang gue kasih. Enggak ya. Ada nggak sih yang pernah lu kesel sama nih orang, lu minta balik gitu? Enggak ya? Enggak lah. Soalnya gue juga mikir panjang kan. Nanti dia ngomel lah, nanti dia nge-spill di sosmed. Iya. Iya, ketahuan deh lu bohong. Karena satu aja yang bohong. Semuanya kena. Bang Willy, kenapa warung gratis lu di Semarang? Di Semarang ya? Iya. Warung gratis lu di Semarang ditutup. Oh, lu ada warung gratis ya di Semarang? Kenapa ditutup katanya? Jadi itu target gue ngitung orang yang gue ke impact-nya. Jadi waktu gue bikin rumah makan gratis, gue udah tahu nih total populasi di sekitar daerah itu berapa puluh ribu orang. Gue sediain sampai semuanya dapat. Habis itu gue tutup. Gue rencana mau pindah tempat lagi. Soalnya kalau di satu tempat yang kenyang ya dekat-dekat itu. Oh, lu mau nanti pindah ke tempat lain. Itu tempatnya lu sewa berarti ya? Ya, gue sewa. Seru banget. Lu kontenin juga? Iya dong. Bagus. Gue suka yang fair-fair gini. Berarti lu kalau melihat komentar-komentar netizen itu udah tidak terlalu masuk ke hati ya, yang jelek-jelek tentang kalian? Kalau gue mau netizen ngomong apa, mau orang ngomong yang negatif, yang penting gue tahu hati gue apa, gue tahu isi hati gue tahu proses yang lagi gue jalanin, gue tahu goal gue, tujuan gue kemana, gue nggak goyah, gue stick. Oh, sama sekali lu nggak goyah? Gue nggak goyah. Mau ada omongan hujat gue sana, ngomongin gue settingan, mau ngomongin gue palsu, mau ngomongin gue jahat, gue tutup kuping, gue fokus. Nih? Aku jarang sih baca-baca komen yang kayak gitu. Pernah dihujat kan? Paling di tag-tag yang masalah Willy kemarin itu ya. Yang sama Bobon? Kalau sisanya sih nggak terlalu sering head comment sih, jarang. Iya, jadi kalau kamu riset... Tapi aku baca kalau head comment aku bisa sedih sih. Kayak gimana? Kayak lihat Willy di gitu-gituin, Iya, aku kayak sedih gitu. Soalnya aku ngeliat dia kerja kayak gimana. Kamu yang tahu ya. Kamu bisa bersaksi lah. Ya. Bahwa Willy itu orang yang ngelakuin sesuatu dari hati ya. Kok jadi sedih? Nggak tahu, jadi cengeng aja. Kasih tisu dong. Enggak. Kamu yang tahu ya. Iya. Kerja kerasnya dia ya. Cuma orang kan nggak tahu ya. Kayak aku ketemu dia aja kayak seminggu paling cuma sekali. Oh ya? Iya, dia inilah ada aja gitu. Karena dia kerja terus ya. Tapi itu nggak mengganggu hubungan kalian? Enggak sih. Nggak apa-apa. Kamu kok baik banget. Biasanya cewek minta perhatian lebih. Itu kan aku udah lama kan sama dia, udah 3 tahun lebih juga. Jadi mungkin itu awal-awal lah. Kayak kita pengen sering-sering jalan, ketemu. Sekarang kan ada tujuan yang harus dia capai juga. Jadi ya udah, biarin aja. Iya, tapi kan cewek tetap butuh butuh ini kan cewek kan, tetap ya. Kamu berharap dong pasti suatu hari nanti ada waktu buat kalian juga kan. Iya. Iya ya. Kira-kira kalian planning nggak ke depannya mau merit? Belum diobrolin ya? Belum ya. Lagi sibuk. Berarti belum ada pembicaraan ke sana ya? Belum. Mau jalanin aja dulu ya. 3 tahun ini berarti ya udah berjalan ya. Udah menemukan ini apa? Banyak kecocokan? Ya, cocok ada, berantem juga pasti ada setiap hubungan. Berantem gara-gara apa biasanya? Ya, biasa Kontennya? Ada karena kontennya? paling banyak gara-gara gue sibuk sih, Bang. Gue gak ada waktu ngomel ya, cewek kan. Iya, jadi Makanya dia ngomong. mereok. Iya, makanya mereok. Kalau kamu, Rio, apa? Ribut ya paling sering itu sih. Kurang perhatian ya? Iya, aku dibalas chat itu sehari paling berapa kali. Oh, dia balas lama ya? Lama. Aku Oh, tiap Tuhan. call dia, aku kan anaknya sleep call banget nih. Iya. Jadi kayak tiap malam tuh pengennya callan gitu loh. Dan dulu kan awal-awal jangan merem. Iya. Awal-awal aku sama dia tuh callan gitu kan. Iya. Sleep call tiap hari. Tiba-tiba pas dia udah tiba-tiba sibuk banget. Aku nggak di call sama sekali, nggak di chat sama sekali. Kamu ngomong nggak ke dia? Aku udah sempet ngomong, udah protes, udah marah, Nggak mempan ya? nggak mempan. Mau diterusin hubungan itu? Terusin dong. Tapi resiko tanggung ya. Lu jangan berharap dia berubah loh. Kan nanti satu rumah. Belum tentu. Ingat prinsipnya dalam berpasangan. Jangan mengharapkan orang itu berubah.
Karena kalau dia mau berubah, dia akan berubah sendiri. So Yeah. if you can live with that, you married. Oke. Lu juga hati-hati. Jangan sampai lu kehilangan seseorang yang lu sayangin karena sesuatu hal yang lu pikir penting. Padahal in the end of the day, apa yang lu pikir lu penting itu tidak akan bisa membantu lu saat lu udah tua, susah jalan, saat lu sakit. Nggak bisa menemani lu dan nggak bisa bikin lu tenang dan bahagia. Yo ya. Jago ya. Lah, Om kok Densu. bukan jago, jangan pakai lauk koko. Keren Om Densu. Gue pengen lihat kalian jadi bagus. Iya. Ya, oke? Kita panggil Bobon ya.